Di tahun 2013 sudah ada niat saya untuk resign. Karena dari istri saya selalu mendesak saya untuk mencari pekerjaan yang lain. Karena dia khawatir rezeki yang saya berikan kepada dia dan anak-anak tidak halal atau haram. Namun karena kekerasan hati saya yang memang sudah lama sebagai pekerja di perbankan membuat saya membela diri, sehingga apa yang disampaikan istri saya tidak saya jadikan sebagai suatu pertimbangan. Nah, kemudian di tahun 2015 terjadilah kredit macet di bank yang saya bekerja, di mana saya di situ sebagai supervisor sekaligus sebagai wakil pimpinan KCP. Nah, terjadilah pemeriksaan dari kantor pusat mengenai kredit macet yang ada di bank tempat saya bekerja. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan berkala sebagai supervisor, saya diberikan sanksi. Nah, sanksi itu tidak main-main. Karena jumlahnya yang banyak, saya berikut dengan pimpinan saya diberhentikan secara tidak hormat atau di PHK. Nah, mengetahui itu saya awalnya sedih sekali saya. Jadi saya telepon istri saya di rumah, Mi, mulai hari ini ayah sudah tidak lagi bekerja di bank. Umi jangan sedih, betul kan? Tapi apa yang saya terima jawaban dari istri saya, alhamdulillah mas, alhamdulillah. Udah sekarang pulang aja, udah. Umi tidak marah, tidak sedih. Mungkin ini jawaban dari doa-doa Umi. Mendengar itu saya sedih bercampur bahagia juga, mendapat istri yang memang kuat. Jadi saya langsung pulang. Saya jalan-jalan dulu Pak. Dari kantor saya jalan-jalan dulu. Saya ketemu sama teman-teman saya. Karena saya tidak pulang, istri nelpon lagi. Bola-balik nelpon. Mas di mana? Masuk di mana? Oh di rumah teman. Kenapa? Udah pulang, pulang aja. Umi takut nanti mas kenapa? Udah nggak apa-apa, udah. Kalau Umi udah kuat, ayah kuat juga. Ya kan? Nah dari situ itu terjadi pada akhir bulan Desember 2016, hari Kamis tanggal 23 Desember 2016. Saya ingat tanggalnya karena tanggalnya sama dengan tanggal lahir anak saya yang ketiga. Setelah itu saya memutuskan apa sih yang mau dibuat gitu kan. Saya belum sadar ini memang salah satu cara Allah untuk memberikan saya peringatan. Tapi saya belum sadar di situ. Jadi saya masih dengan keegoan saya, udahlah Mi, ini dari banknya ini memang nggak tahu mana yang pegawai yang bagus mana yang enggak, gitu kan. Udah ayah biar kuliah lagi aja, cari aktivitas yang lain. Jadi pada tanggal 23 saya diberhentikan, tanggal 27 habis liburan Natal, saya tanggal 27 langsung mendaftar di USU, saya ambil S2 di USU. Untuk memperlihatkan bahwasannya saya nggak apa-apa, walaupun kalian PHK, seperti itu. Nah, alhamdulillah saya lulus, saya ambil Magister Manajemen USU. Disitulah saya
mulai mencari-cari mana sih kumpulan-kumpulan orang-orang yang memang menerima orang seperti saya, orang yang sudah dicampakkan dari perusahaan. Jadi saya coba cari-cari dari internet, ya kan. Nah, saya belum ketemu, tapi ada teman saya yang kebetulan dia masih bekerja juga di bank, ada juga usaha sampingan travel umroh. Jadi dia mengajak saya, ayo Pak Ramlan ikut saya umroh, ya sambil kita berdoa di Ka'bah, mudah-mudahan doa-doa kita terkabul, gitu kan. Jadi saya ikut dengan beliau umroh pada bulan Maret 2018. Nah, pulang dari umroh saya dimasukkan ke dalam grup komunitas umroh. Nah, tapi di situ ada saya lihat di komunitas itu namanya Telegram NBR, Nusantara Bebas Riba, untuk seluruh Indonesia. Apa nih gitu kan? Jadi saya gabung, saya baca-baca. Ternyata ada juga grup di Medan. Di Medan namanya saat itu KKTN, kembali ke titik nol. Nah, disitulah saya coba mencari-cari ini di mana sih apanya sekretnya. Saya akhirnya ketemu dengan ketuanya. Kebetulan hari itu di Masjid Al Jihad saya ketemu dengan Bapak Oka Mirzasa. Nah, saya ketemu di situ dengan dia. Kemudian sharing-sharing. Nah, ternyata di situ kumpulan orang-orang memang yang baru keluar dari baru hijrah, kemudian ada yang mau hijrah dari riba. Nah, dari situlah saya mulai mengerti bahwasannya ternyata selama ini masalah saya itu adalah riba. Kenapa anak saya bolak-balik sakit? Kenapa saya dengan istri sering bertengkar? Kenapa karir saya yang tadinya bagus menjadi jatuh? Oh, ternyata ini cara Allah memang untuk menghijrahkan saya. Walaupun saya dipaksa berhijrah dengan cara di PHK, tapi saya bersyukur. Kalau saya tidak di PHK, mungkin saya tidak akan berhijrah.